dijelaskan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Prinsip-prinsip dalam perkawinan itu ada 6, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan itu adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian perkawinan itu menganut asas monogami. Suami dan istri itu calon suami dan istri itu masak jiwa dan raganya. Kemudian hak dan kewajiban istri itu sama dengan hak dan kewajiban suami dalam berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dan mempersulit adanya perceraian. Bagaimana hukumnya perkawinan beda agama? Perkawinan beda agama ini memiliki berbagai macam. Yang pertama yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Adapun pernikahan tersebut menurut para ulama itu mereka sepakat bahwa pernikahan ini tidak sah berdasarkan pada dalil yang menunjukkan seperti wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum, yang artinya janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun kamu mencintainya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Menurut mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab ini diperbolehkan berdasarkan pada dalil wal muhsonatu minal mu'minati wal muhsonatu minal ladina utul kitaba illa min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan, yang artinya dan dihalalkan mengkawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita ahli kitab yang diberi ahli kitab sebelum kamu, dan telah memberikan mas kawin dengan maksud menikahinya, bukan maksud untuk berzina atau menjadikannya gundik-gundik. Kemudian sekalipun para mayoritas ulama ini memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi masih ada dalam diperbolehkannya itu masih ada perbedaan. Seperti yang pertama, menurut madhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i itu mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah makruh. Kemudian yang kedua, menurut sebagian pengikut madhab Maliki seperti Ibnu Qasim, mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah mutlak tidak diperbolehkan. Dan menurut Imam Az-Zarkashi, pengikut madhab Syafi'i, itu di pernikahan tersebut disunahkan dengan harapan bahwa wanita tersebut dapat masuk Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menerangkan bahwa pernikahan yang sah itu apabila dilaksanakan berdasarkan pada hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, dan dalam hal tersebut dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan yang dilaksanakan di luar agamanya masing-masing. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam pasal 4 itu dijelaskan atau diperkuat bahwa perkawinan itu yang sah itu dilaksanakan berdasarkan pada hukum Islam. Kemudian keputusan fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 itu menerangkan bahwa perkawinan beda agama itu adalah tidak sah dan haram, dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut kaul mu'tamad itu adalah tidak sah dan haram.
Seorang wanita muslim itu dilarang untuk menikahi laki-laki musyrik secara mutlak, baik dia meskipun laki-lakinya itu ahli kitab, yaitu beragama Yahudi dan Nasrani. Dilarangnya pernikahan antara laki-laki ahli kitab dengan wanita muslim ini tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk menjaga agama si perempuan atau istri, menjaga cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, kemudian mencegah agar laki-laki non-muslim itu tidak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dan mencegah agar anak itu tidak mengikuti agama selain Islam yang dianut oleh ayahnya. Nah, kemudian dampak dari pernikahan beda agama ini diantaranya adalah pernikahan yang dilakukan ini adalah pernikahan yang haram, maka tindakannya akan berdosa. Kemudian karena ada salah satu pernikahan yang tidak terpenuhi, yaitu calon laki-laki tidak sah sebagai calon suami karena dia bagi si perempuan, maka akad nikahnya tidak sah. Konsekuensinya pernikahannya maka juga tidak akan sah. Karena pernikahannya tidak sah, maka dia bukan suami istri. Jika melakukan hubungan badan bisa dikategorikan zina. Ini juga menjadi masalah bagi status nasab dan anak keturunannya. Kemudian perkawinannya itu tidak dapat dicatatkan di KUA. Hal ini berdampak pada persoalan hukum-hukum lainnya. Jelaskan konsep mawani' nikah atau perkara yang menghalangi perkawinan, baik yang bersifat mawani' mu'abbadah, penghalang selamanya, maupun mawani' ghairu mu'abbadah, penghalang sementara, dan jelaskan urutannya. Mawani' mu'abbadah atau penghalang selamanya itu ada 3, yaitu karena hubungan nasab, hubungan sepermendaan, dan hubungan sepersusuan. Hubungan nasab itu ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Kemudian yang kedua adalah hubungan persemendaan, yaitu ibu tiri, menantu, mertua, dan anak tiri. Yang ketiga adalah hubungan persusuan, yaitu ibu susu atau ibu rodok dan saudara sepersusuan. Hubungan rodok itu tentunya memiliki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun rodok itu ada 3, yaitu yang pertama adalah adanya ibu susu atau ibu yang menyusui, kemudian adanya laban atau air susu, dan rodik yaitu anak yang disusui. Dan syarat-syarat rodoah itu yang pertama, seorang murdi atau ibu yang menyusui itu harus seorang perempuan yang masih hidup dan dalam usia yang pantas untuk melahirkan. Kemudian laban atau susu itu sebagai makanan pokok dan dalam keadaan yang murni. Kemudian rodi atau anak yang disusui itu harus masih hidup dan berusia maksimal 2 tahun. Kemudian anak dan ibu itu bisa dianggap sebagai anak dan ibu rodok itu apabila si anak itu sudah menyusu kepada ibu rodok itu selama 5 kali. Mawani' ghairu mu'abbadah atau penghalang perkawinan yang bersifat sementara itu yang pertama ada karena bilangan istri, karena permaduan, karena kekufuran, karena perbudakan, karena sedang menjalankan masa iddah, terus karena sedang ihram, karena sakit, karena ditalak 3, dan penghalang karena ikatan perkawinan.
apa yang dimaksud iddah dan bagaimana ketentuan iddah bagi istri serta berikan landasan hukumnya. Iddah adalah masa menunggu bagi istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Pertama, iddah bagi perempuan yang dicerai sebelum dicampuri oleh suaminya, masa iddahnya itu tidak ada. Dalilnya, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna fama 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Kemudian yang kedua, masa iddah bagi perempuan ba'da dukhul atau yang sudah dicampuri, itu masa iddahnya adalah tiga kali quru, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kemudian masa iddah bagi perempuan yang sudah menopause atau yang sudah tidak haid lagi, itu masa iddahnya adalah 3 bulan. Dalilnya, wala iya isna minal mahwidi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna thalathata asyhurin wala ilam yahidna. 4. Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal, bagi istri atau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Walladzi yutawaffawna minkum wayadaruna aswaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyron. Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini kan adalah 4 bulan 10 hari. Nah, tentunya lamanya waktu iddah yaitu 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini tentunya mengandung hikmah. Nah, hikmahnya itu masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya itu sama dengan masa iddah bagi orang yang dicerai, yaitu untuk memastikan kekosongan rahim. Nah, tujuan iddah wafat untuk memastikan kekosongan rahim ini kan pada masa sekarang itu dapat dicek secara cepat ya, karena adanya perkembangan teknologi dengan dalam dunia kedokteran sekarang ini. Tampak bahwa hikmah tersebut sudah tidak relevan pada masa sekarang ini. Nah, sebab kehamilan dapat diketahui secara singkat dan secara cepat. Ketentuan iddah 4 bulan 10 hari ini sebenarnya bertujuan untuk berkabung atas kematian suaminya dan menjaga perasaan dari pihak mertua. Dengan demikian bahwa masa iddah bagi 4 bulan 10 hari ini juga berhubungan dengan masalah etika. Kemudian bagi perempuan yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Kemudian bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia dalam keadaan hamil lalu melahirkan, tapi dalam kurun waktu belum sampai 4 bulan 10 hari atas kematian suaminya, maka masa iddah bagi dia adalah sampai dia melahirkan. Lalu bagaimana jika ada seorang istri atau perempuan yang sedang hamil lalu ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Nah, dari pembahasan ini banyak mayoritas ulama itu berpendapat bahwa masa iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan, meskipun waktu melahirkannya itu belum mencapai atau kurang dari 4 bulan 10 hari. Sementara menurut Ibnu Malik dan Ibnu Abbas itu mereka berpendapat bahwa masa iddah bagi perempuan tersebut itu diambil masa iddah yang paling banyak di antara 2 masa iddah tersebut. Kemudian menurut ulama Ja'fariyah itu mereka berpendapat bahwa yang lebih utama itu untuk mewujudkan masa iddah adalah masa iddah wafat, karena untuk tafaju atau untuk berbelasungkawa.
Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami. Bagaimana hukum poligami baik berdasarkan fikih maupun hukum perkawinan di Indonesia? Islam itu membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami. Namun batasan suami untuk memiliki istri lebih dari satu yaitu adalah 4 istri. Namun suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Nah, dalil yang memperbolehkan suami untuk memiliki istri lebih dari satu adalah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Para ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi itu memberikan pendapat bahwa seorang suami itu boleh memiliki istri lebih dari satu, yaitu sampai pada batasan 4 istri. Namun para suami ini harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Kemudian ulama ini memberikan saran apabila suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka, maka suami itu hanya cukup untuk memiliki satu istri saja. Kemudian asas perkawinan di Indonesia kan adalah asas monogami, yaitu adalah seorang perempuan itu hanya boleh memiliki satu suami saja. Begitu pula seorang suami itu hanya boleh memiliki satu istri saja. Namun berdasarkan pada undang-undang perkawinan, seorang suami itu boleh memiliki undang-undang perkawinan di Indonesia itu seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu dengan syarat dan ketentuan, yaitu disetujui oleh para pihak dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Berdasarkan pada pasal 3 ayat 2 itu seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri itu syarat-syaratnya adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, apabila seorang istri itu memiliki cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga adalah apabila istri tidak dapat memberikan keturunan. Kemudian syarat-syarat pengajuan izin berpoligami itu berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Syarat yang pertama adalah adanya persetujuan dari istri ataupun istri-istri, adanya kepastian bahwa suami dapat memberikan jaminan keperluan istri-istri dan anak-anak mereka, adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Terus adanya persetujuan istri tersebut diberikan apabila tidak mendukung untuk memberikan persetujuan. Jelaskan apa yang dimaksud zakat produktif dan sebutkan dalilnya. Produktif adalah zakat dalam bentuk harta dan benda yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, yang mana zakatnya itu tidak langsung dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima zakat, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Kemudian mekanisme zakat produktif itu ada 3. Yang pertama adalah dengan menjadikannya sebagai investasi produktif. Hal ini harus mendapatkan izin dari orang yang menerima zakat. Yang kedua adalah memberikan modal bagi mustahik yang bekerja sebagai pedagang dan memberikan alat-alat kerja bagi mereka yang membutuhkan alat-alat kerja. Yang ketiga adalah usaha-usaha produktif itu yang
dilakukan terlebih dahulu untuk mengambil hutang. Kemudian orang yang berhutang tersebut berhak menerima zakat atas nama gharim, kemudian namun hutangnya tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan. Dalilnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan bagaimana pembagiannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atau yang diberlakukan pada tiap-tiap pekerja tertentu, baik yang dilakukan secara individu ataupun bersama dengan orang lain, yang mana menghasilkan uang. Dalilnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Menurut Yusuf Al-Qadrawi bahwa gaji atau pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap pekerja itu atau suatu keahlian profesi tertentu yang halal yang wajib dizakati. Hal ini disamakan dengan zakat al-mal mustafad. Kemudian nisab zakat profesi ini adalah sama dengan nisabnya uang. Demikian karena banyak yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang yang setara dengan nilai 85 gram emas. Berdasarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 yaitu tentang zakat penghasilan, memutuskan bahwa setiap pekerjaan, setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang didapatkan secara halal itu diwajibkan untuk digunakan untuk sebagai zakat. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6? Sebutkan masing-masing yang mendapatkan bagian tersebut. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah adalah suami, terus anak perempuan, cucu perempuan, seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah. Kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat adalah suami dan istri. Yang mendapatkan bagian 1/8 adalah istri. Yang mendapatkan bagian 2/3 adalah 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, terus 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah. Kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 adalah ibu, terus 2 saudara seibu. Yang mendapatkan bagian 1/6 adalah seorang saudara perempuan seayah, kemudian seorang saudara seibu, cucu perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek. Apakah yang dimaksud dengan ahli waris asobah? Ahli waris asobah adalah bagian sisa yang diambil setelah terpenuhinya dzawil furud atau pasti. Asobah itu ada 3, yaitu asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah bin nafsi itu diperuntukkan untuk anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung dari ayah, paman
bapak dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah atau sepupu, anak laki-laki paman sebapak dengan ayah, dan yang terakhir laki-laki yang memerdekakan budak. Kemudian asobah bil ghair itu adalah anak perempuan yang menjadi asobah karena ada anak laki-laki, cucu perempuan yang menjadi asobah karena ada cucu laki-laki, saudara perempuan kandung yang menjadi asobah karena saudara laki-laki kandung, kemudian saudara perempuan seayah karena ada saudara laki-laki seayah, dan yang terakhir adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair adalah ahli waris saudara perempuan kandung atau seayah yang menjadi asobah karena adanya anak atau cucu perempuan. Sebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dan sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan itu karena adanya hubungan pernikahan, nasab, dan wala. Kemudian sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan atau terhalang untuk tidak mendapatkan warisan yaitu yang pertama budak yang merdeka yang ditinggal mati oleh tuannya, budak perempuan yang melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya, budak merdeka yang menebus dirinya pada tuannya, murtad, pembunuh, dan ahli waris beda agama. Di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa seseorang itu terhalang menjadi ahli waris apabila sudah ada kepastian hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seseorang dihukum karena beberapa alasan. Yang pertama itu dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya secara berat para pewaris. Yang kedua yaitu dipersalahkan karena telah memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam hukum Islam? Wasiat wajibah itu adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk diberikan kepada anak angkat ataupun orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkat yang sudah meninggal. Harta yang diberikannya itu adalah tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan si pewaris. Dalilnya adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu intarakal wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jelaskan apa yang dimaksud wakaf dan sebutkan syarat rukunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk menyerahkan sebagian harta miliknya supaya dimanfaatkan dalam jangka waktu selamanya ataupun beberapa waktu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf itu unsur wakaf itu terdiri dari wakif, nadhir, harta benda yang diwakafkan, ikrar wakaf, peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif itu bisa berupa perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Syarat wakif itu harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda wakaf. Kemudian nadhir itu adalah orang yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadhir juga bisa berupa perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Syarat nadhir itu harus
warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, kemudian tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, amanah, dan sehat jasmani rohani. Harta benda wakaf adalah harta benda yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf ini memiliki daya tahan lama dan manfaat yang jangka panjang dan memiliki nilai ekonomi secara syariah. Harta benda wakaf ini meliputi harta benda bergerak dan tidak dapat bergerak. Harta benda yang tidak bergerak itu terdiri dari hak atas tanah, hak bangunan, terus tanaman, rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya. Lalu harta benda yang dapat bergerak itu seperti uang, logam mulia, terus hak sewa, kemudian hak kekayaan intelektual, dan surat berharga lainnya, serta benda yang dapat bergerak lainnya. Ikrar wakaf adalah pernyataan dari wakif yang diucapkan secara lisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pengucapan ikrar wakaf itu diucapkan di depan PAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Syarat menjadi saksinya itu harus dewasa, beragama Islam, kemudian berakal sehat dan tidak terhalang sedang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf itu dinyatakan secara lisan ataupun tertulis dan kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Apabila wakif tidak dapat mengucapkannya secara lisan, maka bisa mengucapkannya secara tertulis dalam ikrar wakaf serta alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 saksi apabila wakif tidak dapat hadir di PPAIW saat pengucapan ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf itu terdiri dari nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Peruntukan harta benda wakaf adalah sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sebagai sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, sebagai bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta beasiswa, terus kemajuan dan peningkatan ekonomi, dan kemajuan bagi kesejahteraan umum. Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf? Tata cara pelaksanaan wakaf yang pertama adalah orang yang hendak mewakafkan itu menyatakan ikrar wakaf di depan PPAIW. Kemudian pada saat pernyataan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf di depan PPAIW itu disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian wakif itu hendaknya menyerahkan kepada PPAIW dan nadir berupa surat, yaitu surat yang menyatakan kepemilikan harta benda tersebut. Terus yang kedua adalah apabila barang atau benda wakafnya itu termasuk benda yang tidak dapat bergerak, maka harus disertai dengan surat keterangan dari kepala desa dan diperkuat oleh camat yang menunjukkan bahwa wakif memiliki sebagai pemilik dari harta benda tersebut. Kemudian surat atau dokumen tertulis sebagai kelengkapan terhadap benda wakaf tersebut. Jelaskan apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf uang. Wakaf produktif adalah sebuah pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan surplus atau pemasukan yang berkelanjutan.
Donasi wakaf ini dapat berupa uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kemudian wakaf uang. Uang itu merupakan salah satu benda yang dapat diwakafkan. Uang yang diwakafkan itu adalah uang adalah mata uang rupiah. Jika uang yang diwakafkan ini bukan uang mata uang rupiah, maka harus ditukarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian wakif yang hendak mewakafkan uang tersebut harus hadir di lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Wakif itu wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang didapatnya itu atau uang yang dimilikinya tersebut kepada LKS PUW. Kemudian wakif mengisi formulir pernyataan kehendak yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. Nah, apabila wakif tidak dapat hadir secara langsung, wakif dapat diwakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk pelaksanaan ikrar wakaf tersebut. Bagaimana hukum dan prosedur tukar guling harta benda wakaf? Dalam kompilasi hukum Islam itu disebutkan bahwa benda yang sudah diwakafkan itu tidak dapat dilakukan perubahan atau diganti penggunaan lain dari apa yang sudah diikrarkan oleh wakif di depan PPAIW. Tetapi perubahan dan penggunaan lain tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari majelis ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan yaitu karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakif seperti yang telah diikrarkan sebelumnya dan adanya kepentingan umum. Jadi, hukum tukar guling wakaf itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, mendapatkan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Kemudian izin dari menteri tersebut harus dengan pertimbangan diantaranya yang pertama, perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Pertukaran yang dilakukan itu untuk keperluan agama secara langsung. Kemudian pengganti harta benda wakaf tersebut harus memiliki sertifikat atau alat bukti yang sah dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, nilai benda pertukaran itu penukar itu lebih tinggi atau senilai dengan harta benda wakaf yang ditentukan oleh wali kota atau bupati berdasarkan rekomendasi dari tim penilai yang anggotanya terdiri dari pemerintah kabupaten atau kota, kantor pertanahan kabupaten, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten atau Kota, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, nadir tanah wakaf yang nadir tanah wakaf yang bersangkutan. Kemudian prosedur tukar guling benda wakaf itu yang pertama adalah nadir mengajukan permohonan tukar guling wakaf kepada menteri melalui kantor urusan agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan pertukaran tersebut atau perubahan tersebut.
Nah, lalu yang kedua, kepala KUA kecamatan itu meneruskan permohonan yang diminta oleh nalir kepada kantor urusan agama kabupaten atau kota. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan surat keputusan dari bupati atau wali kota setempat. Setelah kantor Kementerian Agama setelah kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan meneruskan permohonan tersebut kepada menteri. Yang terakhir, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, maka tukar ganti harta benda wakaf itu dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nalir ke kantor pertanahan atau lembaga terkait untuk pemanfaatan